Penonton, ada enggak yang lihat anak saya, Sampuraga? Oh, enggak ada ya. Di manakah anakku, Sampuraga? Assalamualaikum, dongan-donganku Sasudena. Horas, perkenalkan, nama saya Azeza dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Teman-teman, udah bisa belum nebak cerita saya apa? Yap, benar sekali. Cerita saya tentang Sampuraga. Cerita ini teman-teman bersumber dari buku Legenda Sampuraga Mandailing Natal yang dikarang oleh Bapak Dr. M. Daud Batubara MSI. Cerita ini berasal dari Desa Sirambas. Bagaimana kisahnya? Yuk simak baik-baik. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan di Padang Bulak, ada satu keluarga miskin yang tinggal di rumah reot. Namanya Sampuraga. Sampuraga adalah pemuda yang rajin, sedangkan ibunya adalah seorang janda tua yang ditinggal mati suaminya. Setiap hari, Sampuraga dan ibunya mencari kayu bakar di hutan. Di suatu masa, Sampuraga membujuk ibunya hendak meminta izin karena ingin pergi merantau ke negeri seberang. Bu, ibu, kita kan tiap hari kerjanya cuma ngambil kayu bakar di hutan. Hasil yang kita cari juga hanya cukup untuk makan satu hari. Lebih baik saya pergi merantau ke kampung yang lebih subur dan makmur penduduknya. Ya bu, boleh ya bu? Kata Sampuraga berharap. Nah, anakku Sampuraga, cuma kamu satu-satunya harapan ibu. Tolong jangan tinggalkan ibu, nak. Kalau penyakit sesak nafas ibu kambuh, kemana ibu akan meminta tolong? Saya akan berangkat besok. Saya akan pulang jika saya sudah berhasil. Jika memang itu keputusanmu, apa mau dikata? Ibu nggak bisa menghalangi langkahmu. Ibu hanya bisa mengantarkanmu dengan doa dan air mata. Cepatlah pulang, nak. Jangan lupa dengan ibumu janda tua ini. Berangkatlah Sampuraga dengan berjalan kaki melewati hutan belantara dan perkampungan menuju Desa Sirambas Mandailing Godang. Singkat cerita, Sampuraga diterima kerja di tempat saudagar kaya raya di Desa Sirambas. Sampuraga ini pemuda yang rajin dan jujur. Tahun demi tahun, usaha saudagar ini makin maju di tangan Sampuraga. Sampai pada akhirnya, Sampuraga menjadi saudagar kaya juga di Desa Sirambas. Karena melihat sikap Sampuraga itu, maka Raja Sirambas tertarik untuk menikahkan putrinya dengan Sampuraga. Sementara di kampung halaman Sampuraga, ibunya menanti kehadiran anak sematawayangnya. Teman-teman, sebelum aku lanjut ceritanya, boleh nggak aku pantun dulu? Oke, dengarkan ya. Badannya besar itu hewan gajah. Gajah besar suka makan semangka. Sudah lama Sampuraga tidak pulang ke rumah. Hati ibu rindu sejadi-jadinya. Teman-teman, sakit gak nahan rindu? Ya pasti sakit kan? Karena beratnya rasa rindu, akhirnya Ibu Sampuraga memutuskan untuk mencarinya ke kampung Sirambas Mandailing Godang. Walau dengan kondisi badan yang lemah karena sudah tua dan sering sakit-sakitan, Ibu Sampuraga tetap bertekad untuk mencari anak tercintanya. Tapi perjalanannya berat, coy. Melewati hutan rimba, melewati perkampungan, dan melewati sungai dengan mendayung perahu. Walau badan lemas dan perut sering kosong, tetap dipaksakan Ibu Sampuraga mencari anak tercintanya. Tibalah masanya pesta besar Putri Raja dengan Sampuraga. Banyak kerbau dan kambing yang dipotong. Alat musik tradisional gordang sambilan dan tari tortor sebagai hiburan rakyat dimainkan.
Miss Aleona. Mbaya Onang. Di tengah kemeriahan pesta, sampailah Ibu Sampuraga ke daerah kerajaan Sirambas, Mandailing, Godang. Dalam kondisi lapar dan haus karena jauhnya perjalanan, bertanyalah Ibu Sampuraga ke Hulu Balang di pesta. Rame di sini ya, ada acara apa nak? Raja sedang mengadakan pesta untuk pernikahan putrinya. Ada enggak nampak anak saya, Sampuraga? Katanya dia merantau ke daerah sini. Sampuraga? Itu kan nama mantu raja yang sekarang menikah dengan putrinya. Ah, masa ibunya seperti ini? Tapi saya dengar cerita ibunya Sampuraga sudah meninggal. Saya ibunya nak, saya ibunya. Oh iya, saya lapar sekali nak. Udah 3 hari nggak makan. Bolehkah saya meminta sedikit makanan? Tidak bisa bu, tamu kita masih banyak yang belum makan. Kalau begitu minta minum boleh. Sampuraga itu anak saya loh nak. Oh, banyak kali cakap neriat ini. Pergi jauh-jauh sana. Ganggu aja. Dari kejauhan, Ibu Sampuraga melihat anaknya disandingkan dengan putri cantik. Masya Allah, betapa senangnya hati sang ibu. Karena rasa rindu yang begitu dalam kepada sang anak, dipanggilnya lah anaknya sambil berjalan ke arah Sampuraga di pelaminan. Nah, ini ibu nak, Sampuraga, ini ibu. Terimalah tanganku ini nak. Ibu ingin sekali memeluk dan menciummu. Melihat ibunya datang dengan baju lusuh, kotor, miskin, tua, dan berjalan menggunakan tongkat, ternyata Sampuraga malu melihat ibunya. Hei nenek tua, kau bukan ibuku. Ibuku udah mati, jangan ngaku-ngaku ya. Kamu merusak pestaku, kamu memelukanku. Ya apa tandanya kalau aku ini anakmu? Sampuraga, mana mungkin ibu lupa dengan wajahmu nak. Coba nak lihat, ada tanda lahir di punggungmu. Ibu melahirkanmu dengan bertaruh nyawa. Nah, ini ibu, sudah lupakah kau dengan ibumu ini? Kau bukan ibuku, aku ini seorang raja. Mana mungkin punya ibu yang kotor dan miskin sepertimu. Hulu Balang, syarat nenek tua ini bikin malu Raja Sirambas. Dia mengusir dan menyeret ibunya keluar dari pestanya karena malu mempunyai ibu yang kotor dan miskin. Sampuraga, tega kau menyeret ibu dari pestamu. Kau suruh para hulu balakmu untuk memukuliku. Tidakkah kau kasihan bayanku yang sudah memar dan bercucuran darah karena dipukuli para hulu balangmu? Ibu adukan kepada Tuhan. Semoga Allah memberimu peringatan. Jangan menyesal nak, jangan menyesal. Tiba-tiba datanglah kilat menyambar-nyambar dan petir menggelegar. Hujan deras turun membanjiri desa Sirambas. Tar, tar, tar. Dari bawah tanah keluar air yang sangat panas. Kampung Sirambas tenggelam. Banjir besar menghantam desa Sirambas. Banyak warga yang meninggal, termasuklah Sampuraga. Nah, itulah teman-teman kisah legenda Sampuraga dari Sirambas. Sekarang kolam air panas Sampuraga sudah menjadi tempat pariwisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa pentingnya berbakti dan menghormati kedua orang tua kita, serta mengetahui akibat buruk dari kedurhakaan. Demikian isi cerita saya. Salam literasi, ayo membaca dan teruslah berkarya. Assalamualaikum.